Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Azhara Salsabila dari kelas PGMIJ. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 bagian A. Selamat menyaksikan. 1. Karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif. 1. Menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. 2. Masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. 3. Meneliti fokus yang sifatnya unik. 4. Menggunakan latar penelitian yang alamiah. 5. Data bersifat kualitatif. 6. Analisis data secara induktif. Teori dari dasar. Karakteristik penelitian kuantitatif. 1. Menggunakan pola pikir deduktif. 2. Logika yang dipakai adalah logika positivistik. 3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. 4. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. 3. Penelitian deskriptif. Mendeskriptifkan variabel adalah mengenai variabel utama di dalam metode penelitian yang kemudian dideskripsikan secara mendetail. Hasil penelitian disajikan sesuai data, sehingga data ini murni didapatkan langsung dari lapangan. Data dikumpulkan oleh periode tertentu. Wilayah penelitian fleksibel. Keempat, penelitian pengembangan. Motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional, seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang fokusnya pada analisis deskriptif. Keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan peningkatan penelitian yang lebih evaluasional. Bagian kedua, rancangan dari berbagai jenis penelitian. 1. Penelitian kualitatif. Dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara daya yang dikumpulkan dan pengamatan didirikan berdasarkan perhitungan matematika. Yang kedua, ada penelitian kuantitatif. Biasanya dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana penting bagi seorang peneliti untuk memiliki kesimpulan atas pengelolaan data statistis dan statistika dalam pengumpulan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang ketiga, ada penelitian deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Yang keempat, penelitian eksperimental. Digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Yang kelima, ada penelitian korelasional. Adalah teknik desain penelitian non-eksperimental yang membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung erat. Yang keenam, ada penelitian eksplorasi, yaitu kuncinya karena terutama tergantung pada kecenderungan pribadi mereka tentang suatu topik tertentu. Dan yang terakhir, ada penelitian diagnostik, yaitu seorang peneliti cenderung mengevaluasi akar penyebab topik tertentu. 3. Populasi dan responden penelitian dengan contoh. A. Populasi penelitian. Menurut Sukmadinata, menyatakan populasi merupakan kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Oleh karena itu, perlu ditegaskan dengan istilah khusus. Populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam dari sesuatu penelitian. B. Responden penelitian. Responden penelitian adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tulisan maupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan tes. Bagian 4. Teknik pengambilan sampel dengan contoh. Pengambilan sampel acak secara sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel. Yang kedua, ada pengambilan sampel acak atau sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara asal. Adapun langkah-langkahnya, pertama, tentukan populasi dan susun sampel frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang diteliti. Ketiga, tentukan K atau kelas interval. Yang keempat, tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval. Yang kelima, mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel
acak berstrata, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Cara langkah-langkahnya: 1. Tentukan populasi dan daftar anggota populasi. 2. Bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. 3. Tentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Yang keempat, pilih sampel dari setiap strata secara acak. Yang keempat, cara pengambilan sampel acak berdasarkan area adalah suatu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster, sehingga unit yang terpilih menjadi sampel bukan individu, namun kelompok individu yang tertera. Array sampling atau sampel wilayah bertingkat adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam satu penelitian secara efektif dan efisien. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1. Menetapkan populasi. Yang kedua, menetapkan tingkatan. Yang ketiga, menghitung besar sampel. Yang keempat, mengambil sampel secara acak sejumlah unsur yang ada pada setiap tingkatan. Dan yang terakhir, mengambil sampel secara acak sesuai bersampel di tingkat terakhir. Bagian 5. Variabel dan data penelitian dengan contoh. Pengertian variabel. Variabel adalah konstruksi atau sifat yang akan diteliti dan mempunyai nilai yang bervariasi. Konten data adalah data merupakan substansi terpenting dalam penelitian, maka data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan terkait penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan fakta. Contoh dari variabel penelitian. Yang keenam, jenis dan sumber data. Fungsi data. 1. Sebagai dasar membuat keputusan. Kedua, sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi. Jenis-jenis data dan contohnya. 1. Jenis data berdasarkan cara pemperolehan. Ada data primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, dan atau gambar. Yang kedua ada data kuantitatif. Dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data internal. Adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi, suatu tempat dilakukan penelitiannya. Yang kedua ada data eksternal atau data yang diperoleh dari luar lingkup kerja. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. 1. Ada data cross-section. Adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Yang kedua ada data berskala. Adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Bagian ke-7, pengertian, fungsi, dan metode untuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Adapun jenis-jenis instrumen penelitian. 1. Tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada angket atau kuesioner, merupakan alat pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu ataupun kelompok. Yang kedua wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Yang ketiga ada observasi. Dalam istilah penelitian, observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Yang kelima ada skala bertingkat, yaitu disebut juga ranting, merupakan suatu ukuran objek yang dibuat berskala atau bertingkat. Yang keenam ada dokumentasi instrumen penelitian. Yang ketujuh ada forum group discussion atau VGD. Dan yang kedelapan ada menggunakan eksperimen. Fungsi dari instrumen penelitian. 1. Alat untuk merekam, mencatat informasi dan dari responden. Yang kedua sebagai acuan peneliti dalam mendapatkan data penelitian. Yang ketiga alat untuk mengorganisasi proses interview. Yang keempat alat untuk mengevaluasi kinerja anggota peneliti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.